Mantap. Tindakan agresif timbulkan kekecauan. Kenapa tuh? Kehinaan yang selalu orang Indonesia panggil negara Malaysia ni ialah Malaysia ni banyak Bangla, banyak Rohingya. Dah macam bukan negara sendiri. Jadi penasaran sama orang Indonesia yang udah lama tinggal di Malaysia. Satu hal aja, apa sih yang paling bikin mereka betah tinggal di Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia maupun di akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Kali ini kita akan reaksi sebuah video. Katanya orang Indonesia, Malaysia itu penuh dengan Bangladesh, ya kan? Tapi ada satu fakta yang mungkin teman-teman belum tahu, dan ini bikin malu sendiri sih guys ya. Kita ngata-ngatain negara orang, tapi sebenarnya kitalah yang menjadi menjadi beban bagi mereka mungkin. Saya juga nggak tahu ngomongnya gimana gitu, karena kita itu faktanya itu sangat-sangat berbeda dengan apa yang diberitakan di Indonesia gitu kan. Jadi tanpa berlama-lama, tonton dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Jom kita play videonya, let's go. Apa tiba-tiba Indonesia dan Thailand cemburu dengan Malaysia sekarang Kenapa ini? Inilah tuh? kisah yang terjadi baru-baru ini. Tiba-tiba je nama Malaysia jadi bualan di Indonesia. Bahkan Thailand pun turut sama memuji prestasi Malaysia yang digambarkan sangat hebat pada ketika ini. Ini dilihat menerusi satu perkongsian video yang tular di TikTok. Dapat dilihat pengacara dari sebuah stesen televisyen Thailand mengupas lanjut berkenaan prestasi pelaburan di Malaysia yang luar biasa dan lebih kompetitif berbanding negara mereka sendiri. Bahkan mereka juga turut mengakui Malaysia dikira sebagai pesaing yang menakutkan dalam mendapatkan pelaburan besar dari luar negara. Malah mereka juga berhasrat jika negara Thailand mampu menarik pelabur asing untuk melabur di dalam negara ini, pasti akan menyumbang kepada aliran dan pertukaran wang yang positif seperti apa yang berlaku kepada negara Malaysia. Mana tidaknya Malaysia berjaya mengikut sejumlah pelaburan puluhan bilion ringgit dari syarikat teknologi gergasi, terutamanya di dalam industri kecerdasan buatan dan pusat data berteknologi canggih di sini. Dalam pada itu, mereka turut membandingkan jumlah dana pelaburan yang diterima antara negara Malaysia dan Thailand. Secara puratanya, Malaysia dilihat memiliki pelaburan yang besar berbanding negara Thailand, di mana syarikat terkemuka seperti Google, AWS dan Microsoft memperlihatkan pelaburan sekitar 1.7 juta ringgit sehingga 43 juta ringgit, sementara di Thailand hanya berjumlah 1.4 juta sehingga 25 juta ringgit, atau paling rendah 862,200 sahaja. Selain menjadi hub kecerdasan buatan di sini, Malaysia juga memainkan peranan penting dalam membekalkan chip semikonduktor kepada syarikat gergasi yang berpengkalan di dua kuasa dunia, iaitu Amerika Syarikat dan juga China. Malaysia kini dilihat sebagai harta karun dalam dunia teknologi. Dengan beberapa tahun ke belakang ini telah berjaya menarik beberapa pelaburan daripada syarikat teknologi terbesar dunia yang berpusu-pusu membina pusat data dan teknologi kecerdasan buatan AI di sini. Indonesia pula kata langkah Malaysia ini sangat positif untuk industri tempatan selepas laporan PNS Intelligence meramalkan pertumbuhan pesat harta karun dalam sektor ini dijangka mencecah 2.94 trilion menjelang 2030. Kalau dahulu Virginia Utara di Amerika Syarikat dianggap sebagai pasaran pesat data terbesar di dunia, bagaimanapun dengan permintaan yang semakin meningkat, rantau ini tidak mampu lagi memenuhi semua keperluan syarikat teknologi besar. Disebabkan itu, Malaysia telah dianggap sebagai destinasi utama bagi syarikat-syarikat ini untuk datang dan bekerjasama dalam membina pusat kemudahan yang menampung teknologi dunia moden. Lokasi Malaysia yang berhampiran dengan Singapura juga merupakan salah satu faktor utama kenapa syarikat-syarikat ini ingin melabur di Malaysia. Ranggu Salgami, Ketua Pegawai Eksekutif Preston Digital Group, berkata bahawa pembinaan kemudahan pusat data di Johor bukan sahaja untuk keperluan tempatan tetapi juga untuk keperluan AI di peringkat global. Pertumbuhan pesat industri pusat data dan teknologi AI akan menjadikan Malaysia sebagai salah satu pusat utama yang akan membangun dalam masa terdekat. Ini juga membuktikan bahawa ruang kepada syarikat startup tempatan untuk mengambil bahagian dalam industri yang semakin berkembang dengan tumpuan
yang lebih besar kepada inovasi masa depan yang lebih baik sambil memanfaatkan bakat baharu yang ada di Malaysia. Jika orang luar pun ada cemburu dan bangga dengan pencapaian Malaysia, seharusnya sebagai rakyat Malaysia kita harus bersyukur dan turut berbangga di atas pencapaian luar biasa kerajaan ketika ini. Friends of MCMC, demi keselamatan dunia cyber kita. Mantap. Tindakan agresif timbulkan kekecohan. Kenapa tuh? Kenapa nih? Indonesia. Kenapa pakai itu Indonesia, guys? Ini di mana, guys? Ini kat mana nih? Gue tuh bingung, kenapa netizen Mana Indonesia tadi itu, sering guys, banget ya? bergaduh atau bertekar dengan netizen Malaysia. Dimana permasalahannya itu juga kadang sepele, entah itu terkait kesuksesan, keberhasilan, soal kesenian, budaya, olahraga, musik, film, atau bahkan soal sosial masyarakat yang mana kalau udah dipost di media sosial, kedua netizen ini saling serang dan saling mengaitkan satu sama lain. Padahal jujur nih ya, kalau gue ke Malaysia itu jarang banget gue ngeliat masyarakatnya yang sosial kehidupannya itu di bawah garis kemiskinan, alias mayoritas masyarakat Malaysia itu hidupnya itu cenderung sejahtera, berpendidikan, dan pastinya mereka bukan tipe orang yang gampang terprovokasi. Ya mungkin beda halnya dengan negara Indonesia yang mana orang miskinnya itu masih banyak banget, yang gak sekolah juga banyak, apalagi mereka yang hidupnya masih susah, plus kurang dari segi etika sehingga gampang terprovokasi. Tapi balik lagi ya, netizen di kedua negara yang bisa dibilang bukan lagi tetangga tapi udah kayak saudara ini, kalau menyangkut sebuah postingan di media sosial kayaknya udah nggak ada bedanya. Itu saling hujat, saling merendahkan, dan saling sama-sama aja. Diskusi perihal ini sama temen gue yang orang Malaysia. Menurut dia, salah satu alasan dia nggak suka netizen Indo tuh karena mereka itu terlalu overfront, yang mana bangganya itu tapi sekaligus merendahkan negara lain, terutama negara Malaysia yang selalu dibanding-bandingkan oleh mereka, padahal mereka itu nggak ngapa-ngapain. Nah, kalau menurut kalian sendiri, kira-kira itu kenapa netizen Indonesia dan Malaysia itu sering begaduh dan ribut-ribut di sosial media? Begitulah dek kakak, bang. Ketemu, itu justru aslinya biasa aja. Jadi penasaran sama orang Indonesia yang udah lama tinggal di Malaysia. Satu hal aja, apa sih yang paling bikin mereka betah tinggal di Malaysia? Udaranya jauh lebih bersih, jadi gue jarang sakit. Ringgit tukar ke rupiah jadi banyak. Nyetir di Malaysia itu gak ada suara klakson guys, sangat kondusif, sangat beratur, dan gak nyangka ternyata tuh sangat mengurangi stres. Di Malaysia tuh duriannya paling enak, the best. Kalau di sini gue bisa dapet 3 sampai 4 tempat dalam satu hari. Buat jalan-jalan. Di sini jalan rapi dan bersih. Biaya kehidupan kita di sini tuh lebih murah dibandingkan di Indonesia yang sangat mahal. Nyaman, terus tenang. Kita nggak perlu beribet sama motor. Udah kayak ini ya guys ya, kayak artis-artis semua kehidupan orang di Malaysia ini, orang Indonesia di Malaysia ini kan berduit semua, masya Allah itu. Yang bikin panik itu sini aman. Kalau mau jalan-jalan keluar kotanya enak banget, pakai mobil aja udah dekat, mau kemana ke Pantai yang Cantik di Pinang ada, mau Pantai yang Cantik lagi di Besar Johor aja. Boleh nyelip nggak sih satu lagi yang paling basic juga, kalau secara mentality rantau ini vibesnya udah luar negeri banget, tapi kalau secara mentality anak ini juga dekat gitu, berasa dekat dari keluarga, jadi luar negeri rasa luar kota. Sudah melakukan pengecekan, Malaysia tidak mendaftarkan reok ya sampai saat ini. Kami sudah melakukan, jadi kemarin batas pengajuannya itu adalah tanggal 31 Maret. Kami melakukan pengecekan, tidak ada pendaftaran reok oleh Malaysia. Terima kasih Mas. Cara hinaan yang selalu orang Indonesia panggil negara Malaysia ni ialah Malaysia ni banyak Bangla, banyak Rohingya, dah macam bukan negara sendiri. Okey, benda tu aku tak boleh deny sangat sebab memang betul negara kita banyak ambil pekerja asing, warga asing, Bangla, Rohingya pun ada. Tapi kau nak tahu tak satu fakta menarik yang mana statistik sendiri menunjukkan jumlah imigran daripada Asia yang datang ke Malaysia ni yang paling banyak sebenarnya siapa? Kau boleh tengok table tu. Okey, walaupun ini latest update dia tahun 2021, tapi aku rasa tahun 2024 tak ada banyak benda yang berubah pun. Benar. Tengok nombor 1 Indonesia, pekerja asing, warga asing Indonesia yang datang ke negara Malaysia lebih 1 juta bang.
Orang Nepal, orang Bangla pun tak lebih tau 50% daripada jumlah Indonesia yang datang ke Malaysia. Jadi kalau kau nak cakap Malaysia ni negara Bangla, kau kena check dulu kot ada jiran-jiran kau, family kau yang jauh-jauh yang datang daripada Indonesia ke Malaysia untuk bekerja. Sebenarnya aku tak ada masalah apa pun. Diorang nak cari rezeki kan. Mungkin dekat Indonesia tak dapat, nak cari rezeki kat Malaysia, tak ada masalah. Tapi yang aku jadi masalah is orang-orang Indonesia nak kata negara Malaysia ni ambil Bangla, ambil Nepal, ambil Myanmar. Orang Indon lah paling ramai dekat negara kita ni yang bekerja. Jadi bibik ada, jadi buruh ada, jadi tukang masak ada, macam-macam lah ada. Jadi kan sebelum nak komen tu, better check dulu fakta. Betul, tahu faktanya dulu, benar. Memang aku tak lepaskan peluang lah. Di Indonesia harus bayar mahal, tapi di Malaysia kamu tinggal masuk aja. Yuk aku tunjukin tempatnya. Culture shock aku pas pertama kali aku ke Malaysia. Taman anak di tengah kota sebagus ini di Malaysia. Taman seluas dan sebersih ini, rapi dan ada playgroundnya, semuanya bisa kamu akses dengan gratis. Kalau di Indonesia, tempat begini tuh biasanya berbayar dan ada di dalam mall, bahkan kadang dihitung per jam. Dan gak semua keluarga tuh bisa afford buat bawa anak mereka setiap minggu. Dan ada satu tempat lagi nih di TRX Mall, taman dengan rooftop dan playground modern, rumput hijau buat duduk, dan semua ini bisa kamu akses dengan gratis juga. Menurut aku, spot kayak gini tuh nunjukin satu hal, Malaysia tuh bukan cuma indah, tapi juga peduli sama rakyatnya. Bener, gak cuma indah. Malaysia. Korang yang lahir dan besar dekat Malaysia pasti banyak spot andalan kan? Share dekat komen ya, aku nak rasa sendiri apa yang kalian banggakan. Alright guys, udah selesai videonya dan ya itulah tadi ya guys ya, menarik guys ya. Tapi ya memang paling banyak dari Indonesia, nggak bisa dipungkiri gitu kan. Jangan sampai istilahnya fakta yang sebenarnya malah dibuat-buat gitu kan. Faktanya Indonesia, tapi kita bilang Malaysia itu banyak orang Bangladesh dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya banyak orang Indonesianya di sana guys ya. Apa je nak hebat ke Malaysia? Malaysia tak bisa apa-apa kecuali bermulut besar. Indonesia adalah negara superpower paling canggih di planet bumi. Kalau kamu senang di Malaysia, tinggallah di sana dan jangan pernah kembali ke Indonesia. Indonesia itu negara pejabat negaranya paling maju di bidang korupsi. Pejabat negaranya kayak setan gentayangan, terus tak pernah puas cari kekayaan walaupun rakyat di negaranya harus melarat. Yang penting mereka para pejabat kaya raya dan senang. Masya Allah, semoga kalian yang korupsi dan serakah kena adab Allah katanya. Sampai segitunya ya rakyat Indonesia ini komentar gitu kan kepada pejabat-pejabat kita. Emang kayak gitu kejadiannya guys ya. Betapa terdesaknya nak masuk Malaysia demi sesuap nasi. Itu tadi yang berbondong-bondong orang itu guys. Itu pengen masuk ke Malaysia ternyata guys. Wah gila sih, rame banget. Iya, saya dulu waktu mau kerja di luar negeri itu ya kan. Saya niatnya belajar dan kerja juga ya kan di Arab itu. Nah di situ guys, kalau kita tengok di sana itu banyak banget orang Indonesia yang ingin kerja ke luar negeri, dari kerja ke Arab lah, kerja ke Hong Kong, Taiwan, pokoknya bareng semua di situ. Bang mau kemana bang? Saya mau ke Jepang nih, saya mau ke Korea, saya mau ke Malaysia, saya mau ke Arab, wah pokoknya gitulah bang. Ya kayak gitu guys yang ada ketika saya di PAP gitu kan di Jakarta itu. Jadi ya begitulah suasananya. Banyak banget ya tenaga kerja Indonesia yang ke luar negeri seperti itu. Dan semua mereka insya Allah sukses-sukses. Dan juga ada yang tidak sukses mungkin ya karena mungkin nasibnya berbeda. Tapi teman-teman saya yang saya kenal semuanya sukses, bisa buka warung, bisa buka bisnis mereka, bisa buka usaha, bangun rumah dan lain sebagainya. Masya Allah tabarakallah. Itulah kalau kita istilahnya memanfaatkan kegiatan kita ketika di luar negeri dengan sebaik-baiknya, tidak istilahnya kita itu kayak apa ya guys ya, kayak hambur-hamburkan uang di luar negeri seperti itu ya guys ya. Nah gitu guys ya. Jadi Malaysia memang selalu diserbu oleh orang Indonesia sih, faktanya emang itu. Tapi jangan sampai diputar balikkan gitu loh guys ya. Harusnya kan bukan Malaydes ya kan, tapi Malaysia. Seperti itu, karena yang paling banyak berjuta-juta ya, 1 juta orang yang bekerja di Malaysia itu adalah orang Indonesia gitu. Sedangkan yang dari Bangladesh ada cuma 400.000 orang gitu, dari Nepal di nomor 2 gitu kan. Ya seperti itu ya guys ya. Tapi kadang konten itu hanya untuk mencari kebencian, mencari view supaya bergaduh dan lain sebagainya.
sehingga mereka istilahnya lebih mengedepankan kejelekan daripada kebaikan seperti itu. Jangan ditirulah hal seperti itu guys. Kita cari kebaikannya dulu, baru kita istilahnya sharing tentang kebaikan itu. Jangan ungkap apa ya guys ya, kejelekan yang mungkin beda gitu pandangannya gitu, nggak seperti fakta yang ada seperti itu guys ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.